Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Fadila dari kelas C1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia. Pada dasarnya, tidak ada perusahaan yang tidak membutuhkan manajemen sumber daya manusia atau istilah karena human resource atau HR. Bagian human resource itu adalah bertanggung jawab untuk mengurus berbagai kebutuhan perusahaan yang terkait dengan sumber daya manusia. Termasuk di dalamnya ada manajemen sumber daya manusia atau MSDM, sehingga semua kegiatan atau pekerjaan berjalan dengan lancar dan efisien. Dalam menjalankan kegiatan, baik di organisasi atau di perusahaan, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya masing-masing. Dalam menjalankan kegiatan di sebuah perusahaan atau organisasi juga diperlukan manajemen sumber daya manusia, agar kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik dan mencapai target yang diinginkan. Manajemen sumber daya manusia ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Pengertian manajemen sumber daya manusia ialah salah satu bidang dari manajemen umum seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, serta manajemen operasi. Manajemen sumber daya manusia ini menjadi bidang kajian penting dalam perusahaan karena problem yang dihadapi perusahaan bukan hanya persoalan bahan mentah, modal, alat kerja, atau produksi saja, tetapi juga problem sumber daya manusia yang notabene-nya adalah pihak yang menjalankan dan mengelola faktor-faktor produksi sekaligus merupakan tujuan dari kegiatan produksi itu sendiri. Fungsi manajemen SDM. Tugas manajemen SDM atau sumber daya manusia adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia. MSDM sendiri merupakan sebuah bidang studi yang mempelajari bagaimana peranan serta hubungan manusia yang ada dalam membantu pencapaian tujuan dari organisasi maupun perusahaan. Pada buku berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia oleh Melayu SP. Pada prinsipnya, fungsi manajemen sumber daya manusia ini mencakup beberapa aktivitas yang secara disignifikasikan mempengaruhi keseluruhan area kerja suatu perusahaan yang terdiri atas perencanaan, pengangkatan dan pemberhentian karyawan, pengupahan tunjangan, penilaian kerja, penghargaan dan pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja, kepemimpinan serta produktivitas. Adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia adalah pengupahan tunjangan. Upah kepada karyawan dikatakan berhasil jika didasarkan pada keadilan dan kewajaran. Kesatu, keseimbangan antara upah yang dibayarkan dengan pekerjaan yang berbeda dalam satu perusahaan. Kedua, pembayaran upah yang adil dan wajar kepada karyawan atau pegawai yang berada dalam jabatan yang benar-benar sama dalam satu perusahaan. Upah pada dasarnya adalah mencakup keseluruhan penghargaan yang diterima karyawan atau pegawai sebagai hasil dari pekerjaannya. Upah bisa berupa uang yang diterima dari seorang karyawan atau pegawai atas kinerjanya. Tunjangan ialah berupa tambahan penghargaan finansial selain gaji pokok, termasuk tunjangan cuti, biaya sakit, tunjangan hari raya atau THR, serta asuransi kesehatan. Penerapan efektivitas hubungan kerja. Pada fungsi ini, perusahaan harus mampu membuat standar bagaimana hubungan kerja yang efektif dan efisien dapat diimplementasikan. Kegiatan yang bisa dilakukan diantaranya: 1. Saling menghormati hak-hak antara karyawan atau pegawai. Kedua, menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja disampaikan. Ketiga, melakukan kegiatan penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia atau MSDM.
Apabila perusahaan tidak berhati-hati dalam menangani setiap problem hak-hak karyawan atau pegawai, maka bisa muncul adalah aksi-aksi protes seperti yang terjadi beberapa di perusahaan di Indonesia. Tujuan manajemen SDM secara khusus, manajemen sumber daya manusia ini memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem intensif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Kedua, pengembangan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerja sama dengan kepercayaan bersama. Ketiga, memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua. Artinya ada berkaitan saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawan. Keempat, memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan dicapai. Kelima, mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Keenam, menciptakan iklim yang humanis, harmonis, serta produktif yang dapat dipertahankan antara manajemen dengan karyawan atau pegawai. Manfaat manajemen SDM. Sumber daya manusia atau SDM merupakan aset penting dalam sebuah perusahaan, sehingga hal ini perlu dirancang secara efektif. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari manajemen sumber daya manusia. 1. Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia atau SDM yang sudah ada secara baik. Manajer sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan perlu memperhatikan kelebihan serta kekurangan yang dimiliki perusahaan, seperti jumlah karyawan yang tersedia, masa kerja masing-masing, pengetahuan serta skill yang dimiliki, bakat yang perlu dikembangkan, serta minat karyawan yang bersangkutan. Kedua, produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM yang baik tentu akan proporsionalitas dalam penempatan formasi karyawan. Tentu terlalu banyak karyawan yang tidak baik untuk perusahaan dan bisa berdampak penurunan semangat karyawan. Kekurangan karyawan juga tidak baik untuk perusahaan, akan mengakibatkan pekerjaan terhambat, jadi harus tepat. Ketiga, penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Kebutuhan akan tenaga kerja di masa mendatang baik dalam arti jumlah maupun kualifikasinya untuk mengisi informasi tertentu dan menyelenggarakan aktivitas baru. Perusahaan yang sudah besar perlu memiliki perencanaan yang strategis. Pemanfaatan serta kebutuhan sumber daya manusia pada masa mendatang bisa meliputi jumlah karyawan yang dipromosikan, menduduki jabatan yang lebih tinggi berupa lowongan yang kosong, jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam waktu tersebut, hingga jumlah kebutuhan pegawai yang berkualitas. Keempat, informasi ketenagakerjaan. Penanganan informasi sumber daya manusia yang dimiliki bisa meliputi masa kerja setiap karyawan, status perkawinan, tunjangan jumlah penghasilan, pendidikan, dan pelatihan yang pernah ditempuh, keterampilan khusus yang dimiliki karyawan, dan jabatan yang diduduki. Kelima, penelitian. Sebelum melakukan perencanaan, maka diperlukan penelitian, termasuk penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia. Hal ini dilakukan mendapatkan gambaran serta keterangan yang akurat untuk menjadi landasan dalam aktivitas manajemen sumber daya manusia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.